Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Kiranya melalui momen seperti ini kita akan selalu diingatkan untuk melihat kebaikannya yang memberikan pengharapan, yaitu kebangkitannya dari kematian. Beberapa waktu yang lalu kita telah mengingat akan penderitaan dan kematiannya, namun hari ini kita dapat melihat harapan yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya bahwa ia pun telah dibangkitkan. Selamat untuk mengingat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya beberapa kegiatan yang lain dapat Anda ikuti selain ibadah. Salah satunya adalah Paskah Sekolah Minggu yang akan dilaksanakan nanti sore melalui channel YouTube. Karena itu silakan untuk dapat mengikuti bersama-sama Paskah Sekolah Minggu pada nanti sore jam 3. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila Anda baru terhubung dengan GBI Karunia Tuhan, ini saatnya untuk Anda dapat terus menghubungi saya, maupun juga apabila ada keputusan-keputusan, doa-doa maupun keperluan pelayanan praktis, kiranya jangan sungkan-sungkan untuk dapat menghubungi saya untuk dapat terus dilayani. Mari arahkan hati dan pikiran kita memasuki saat beribadah pada minggu ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita diingatkan pada sebuah momen di mana kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, untuk menggenapi janjinya. Pagi ini mari kita satukan hati dan pikiran kita memulai ibadah pada Minggu 4 April 2021. Kita persiapkan hati dan pikiran kita supaya ibadah ini boleh membawa kita ke dalam ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Panggilan berbakti diambil dari 1 Korintus 15 ayat ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini, pada sebuah momen di mana kami dapat bersama-sama memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Engkau pimpin ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam setiap hati kami, agar ibadah ini boleh membawa kami dalam ibadah yang berkenan di hati-Mu. Engkau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pujian pembukaan diambil dari nyanyian pujian nomor 74, Kristus bangkitlah sudah. Mari kita pujikan bersama-sama. Yang kedua, Kristus bangkitlah sudah, dengan sukacita kita. Kristus bangkitlah sudah, haleluya. Kuasa dosa telah kalah, haleluya. Umur mana jayamu, haleluya. Di mana kuasa-Mu, oh haleluya. Kita pujikan bait yang ketiga, Kristus
bangkitlah sudah, haleluya. Kristus bangkitlah sudah, haleluya. Kasih Allah tercurah, haleluya. Telah genaplah karyanya, haleluya. Pintu Firdaus terbuka, haleluya. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12. Firman Tuhan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan dan persepuluhan kita. Beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tertera pada gambar berikut. Yang kedua, memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya. Jemaat yang terkasih, mari kita akan bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Engkau yang telah bekerja dari awal dan sekarang telah bekerja, akan bekerja terus di alam semesta ini. Engkau juga yang telah membangkitkan Yesus. Engkau yang telah memberikan kesempatan untuk kami mengenal Yesus melalui momen Paskah pada saat ini. Kiranya kami dapat mengucap syukur bahwa melalui kebangkitan Yesus Kristus, pengharapan menjadi pasti oleh sebab saat ini Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga menyediakan tempat bagi kami sekalian. Terlebih menjadi pengingat untuk kami suatu jalan keselamatan yang hanya satu-satunya. Menjadi harapan seluruh umat manusia untuk bersekutu dengan Allah Bapa di surga. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Engkau memberkati, khususnya ketika kami beribadah melalui momen Paskah ini. Berikanlah kami hati yang terbuka terhadap firman-Mu, hati yang terbuka terhadap apa yang menjadi maksud hati-Mu bagi kami sekalian. Untuk kami selalu melihat, mengoreksi, maupun juga terus memahami karya yang nyata dalam kehidupan Yesus melalui kematian dan bahkan kebangkitannya yang kami peringati saat ini. Terlebih lagi Bapa, kiranya jemaat Tuhan, GPI Karunia Tuhan dapat terus menyelami, terus dapat mengalami, sehingga kami dapat meresponi panggilan untuk kami menjadi murid yang mengasihi Engkau, mengasihi sesama dan menjangkau dunia. Bapa, kami juga mengingat bahwa keselamatan yang telah Kau berikan pada Yesus bukan hanya untuk kami nikmati sendiri, namun tugas kami, panggilan dan tanggung jawab gerejawi adalah kami menyampaikan kepada dunia. Dan ya benar Tuhan bahwa dunia saat ini memerlukan keselamatan di dalam Yesus. Bahkan di masa-masa yang betul-betul krusial di masa pandemi ini Tuhan, biarlah kesempatan untuk orang melihat keselamatan sejati dalam Yesus makin terbuka. Berdoa kiranya jiwa-jiwa akan terus disiapkan untuk meresponi Engkau ya Yesus. Setiap orang, setiap gereja, setiap pribadi akan dapat menjadi pengabar jalan keselamatan, yaitu Engkau ya Yesus. Bapa di surga, kami juga saat ini berdoa kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Kiranya kasih-Mu menyertai bagi
para pemimpin negeri ini sehingga dapat memimpin kepada kemajuan, khususnya di dalam masa-masa sulit di dalam pandemi karena COVID-19 ini. Segala hal yang dikerahkan melalui vaksinasi, protokol kesehatan, dan juga berbagai upaya kiranya akan mendatangkan kebaikan dan kesembuhan bagi negeri ini. Demikian juga kami berdoa kiranya Engkau berkati pemerintahan daerah Lampung. Kiranya Engkau berkati baik gubernur, bupati, wali kota, dan semua jajaran yang terkait di dalam pemerintahan daerah, sehingga dapat membawa kemajuan juga bagi masyarakat Lampung. Kami mengingat kiranya Engkau berkati jemaat Tuhan, GPI Karunia Tuhan. Engkau berkati baik kami sekalian yang ada di gereja induk maupun di cabang-cabang. Engkau berkati setiap hamba Tuhan yang melayani maupun seluruh jemaat Tuhan. Para pemimpin maupun perancang, Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Sehingga kami terus bersehati, kami terus sejiwa di dalam kami menanggapi panggilan-Mu. Bapa di surga, kami juga datang kepadamu menyerahkan kiranya Engkau berkati setiap jemaat Tuhan, khususnya yang senior. Tuhan akan berkati mereka sekaliannya. Tuhan dengan kekuatan dari Engkau serta semangat dalam kehidupan mereka. Terlebih lagi pancaran keteladanan iman mereka bagi anak cucunya makin dapat dilihat dan diteladani. Bapa di surga, kami juga mengingat kiranya Engkau berkati jemaat Tuhan di dalam karya, usaha, studi yang mereka lakukan. Tuhan akan tolong sehingga mereka semuanya boleh diberikan rezeki, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan keselamatan. Sehingga apapun yang mereka lakukan, baik melaksanakannya melalui online maupun melaksanakannya melalui offline, baik mereka yang bekerja di lapangan, mereka yang bekerja dari rumah, Tuhan akan tolong mereka sekaliannya. Perlindungan-Mu, pernyataan di masa-masa ini sungguh diperlukan. Terima kasih Tuhan. Kami mempercayakan seluruh kehidupan kami ke tangan kuasa-Mu. Menyerahkan doa-doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama pujikan nyanyian pujian dari nomor 325, Sungguh Hidup Tuhanku. Yang kedua, Tuhan memelihara seluruh dunia. Ku takkan putus asa meski hati lemah. Tuhanlah yang memimpin meski menderita. Ku nantikan hidup, hidup, ya hidup Tuhanku. Tuhan dekat tiap saat sepanjang jalanku. Hidup, hidup, juru selamatku. Yang ketiga,
Firman Tuhan dengan judul Kebangkitan Yesus, Jalan Keselamatan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukur hari ini kita berbakti dengan kesempatan untuk dapat mengingat bahwa momen Paskah ini adalah momen yang mengingatkan kita untuk suatu karya Tuhan yang nyata. Bukan saja Ia telah datang, lahir, mati untuk kita, tetapi juga bangkit. Itu semuanya memberikan harapan yang pasti bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pilot pesawat tempur di masa Perang Dunia yang kedua. Terpaksa dia harus terjun ke suatu hutan rimba dengan parasutnya di suatu daerah di Asia Tenggara. Bagaimana ia dapat menemukan jalan keluar di suatu rimba yang tidak ada akses untuk keluar maupun masuk? Ada seorang penduduk lokal yang melihat kejadian itu ketika dia harus terjun dengan parasutnya. Dan dia dengan cepat menuju pada si pilot pesawat tempur itu. Walaupun harus dengan menebas semak, pepohonan, karena memang tidak ada akses atau jalan menuju ke sana. Dia harus membuka jalan yang benar-benar baru. Dan ketika sang pilot dengan ketakutan bertemu orang lokal ini, dia berseru-seru, "Mana jalannya? Mana jalan keluarnya?" Dengan suatu bahasa yang isyarat, penduduk lokal ini mengatakan bahwa tidak ada jalan. Saya jalannya. Ikuti saya. Nah, sang pilot pun percaya. Dengan dia mempercayakan diri kepada orang lokal yang akan menuntunnya, pada akhirnya dia dapat menembus hutan hingga selamat. Mungkin kata-kata, "Gak ada jalan. Jalannya saya, ikuti saya." Kata-kata seperti ini pun mungkin tidak mudah untuk banyak orang terima pada masa-masa kini. Apalagi kemungkinan serba sulit untuk orang menerima apa yang diungkapkan Yesus dengan kata-katanya, "Aku jalannya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup." Seperti dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mungkin tidak mudah untuk banyak orang akan percaya satu-satunya jalan adalah Yesus. Para kritikus pun akan mengatakan mungkin ini ajaran yang mungkin bisa memecah belah karena kok terlalu eksklusif, kok hanya satu-satunya. Ini kayaknya ajaran yang enggak toleran atau ajaran intoleransi karena hanya satu-satunya. Yang lain, agama lain bagaimana? Jalan yang lain bagaimana? Cara lain, kepercayaan lain bagaimana? Mungkin akan mengarah demikian. Namun ketika ini dikatakan oleh Allah sendiri, ya Allah sendiri yang mengatakannya ya, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, maka ini benar. Karena Allah sendiri yang mengatakannya, maka ini benar. Karena firman Tuhan ini juga yang dicatat, maka memang iman di dalam Yesus Kristuslah satu-satunya jalan menuju persekutuan yang kekal dengan Allah Bapa. Jalan kepada Allah Bapa hanya akan ditemukan melalui Dia. Jalan kepada Allah Bapa tidak akan ditemukan melalui doktrin-doktrin pengajaran tertentu, agama-agama atau kepercayaan tertentu, ataupun juga kebiasaan, ataupun juga karakter moral yang baik. Kalaupun kita dapat melakukan perbuatan baik, itu pun bukan jalan untuk menuju kepada Allah Bapa. Ketika kita dapat menghadiri suatu ibadah atau kebaktian atau upacara-upacara keagamaan tertentu, itu pun tidak dapat memberikan jaminan untuk kita dapat datang kepada Allah Bapa di surga. Karena memang Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalannya. Ikut aku, pasti ketemu dengan Allah Bapa. Intinya kira-kira begitu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita telah membuka diri kita kepada Yesus Kristus, maka sebenarnya kita sudah dalam track yang benar, dalam jalur yang tepat, jalan yang tepat satu-satunya menuju ke Allah Bapa. Namun ada satu kisah lagi yang pernah saya baca dalam sebuah buku di satu perpustakaan yang menceritakan tentang seorang perwira tinggi ya, jenderal perang ya.
dari satu pasukan Kaisar Napoleon Bonaparte. Kaisar Napoleon Bonaparte dari Prancis itu sekitar tahun 1800-an. Begitu jaya dalam perang di masa itu di tahun 1815 sampai 1825. Sungguh-sungguh perwira ini adalah perwira tinggi yang setia kepada Kaisar Bonaparte. Bahkan ketika suatu saat, ketika ia terluka parah dan boleh dikatakan sekarat, hampir mati, dia berseru-seru memanggil nama Napoleon. Kemudian Napoleon pun datang ke tempat pembaringannya. Perwira tersebut berpikir bahwa sang kaisar dapat menyelamatkannya. Tetapi buku yang dituliskan sungguh tragis. Dikatakan di sana bahwa ketika pria atau perwira tinggi itu sekarat, ketika maut siap datang untuk menjemputnya, tanpa belas kasihan menarik dia berseru, menjerit, "Selamatkan aku, Napoleon, selamatkan aku." Tetapi Napoleon hanya melihat dia, kemudian hanya menggelengkan kepala, lalu pergi meninggalkan dia. Tidak ada harapan. Pada saat kematiannya menjelang, perwira ini atau prajurit ini menyadari bahwa seorang Kaisar Napoleon pun tidak dapat menyelamatkannya. Demikian juga halnya ketika kematian rohani menghampiri seseorang, datang atau kematian rohani jelas ada di hadapan seseorang. Ketika seseorang memerlukan keselamatan dari kematian rohani ini, ia hanya akan mendapatkannya dalam diri Yesus. Dan tak seorang pun di antara manusia ini yang dapat memberikan jaminan untuk keselamatan. Tidak penginjil, tidak pendeta, tidak guru sekolah minggu, tidak orang tua Anda, tidak juga pendoa, tidak juga orang-orang terkenal. Tetapi dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang menjadi nats kita hari ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini perkataan tegas seorang Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 di hadapan mahkamah agama. Tegas, hanya satu-satunya jalan keselamatan hanya di dalam Dia. Enggak ada nama yang lain. Mau tadi perwira tinggi mau mengatakan nama Napoleon, mau kita mengatakan nama siapapun, tak seorang pun yang dapat memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Kecuali satu nama itu, nama Yesus Kristus. Sudahkah Anda menerima Yesus Kristus? Secara pribadi tentunya ya. Bukan karena orang tua, bukan karena pendeta, bukan karena teman, tetapi secara pribadi apakah Anda sudah menentukan, telah menerima, telah mengetahui, telah mengalami jalur yang benar, jalan keselamatan yang dikatakan yang olehnya kita dapat diselamatkan, yaitu nama Yesus. Jika belum saudara menerima Dia, ini kesempatan yang baik ya. Memang momen Paskah selalu mengingatkan kita bahwa siapa yang telah bangkit dan berkemenangan dan telah memberikan jalur atau jalannya keselamatan yang benar, maka terimalah Dia. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita ketahui, jika Bapak Ibu Saudara pun telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, para murid, Petrus mengatakannya di dalam Yohanes pasal 4 ayat 12 ini, respon yang perlu dilakukan oleh murid yang telah menerima jalan keselamatan tidak lain adalah memandang, melihat keperluan dunia, keperluan banyak orang akan jalan keselamatan yang sama. Maka jalan keselamatan ini walaupun eksklusif hanya dalam nama Yesus, tetapi ini adalah untuk semua orang. Maka panggilan untuk gereja, panggilan untuk saudara dan saya adalah menjadi murid yang menjangkau dunia. Ini memang bagian dari visi GPI Karunia Tuhan, tetapi harusnya merupakan suatu landasan untuk suatu tugas misioner. Menyampaikan siapakah jalan keselamatan itu. Kabarkan kepada seluruh dunia. Hai murid yang menjangkau dunia, GPI Karunia Tuhan, sudahkah kabar keselamatan, yaitu apa? Jalan satu-satunya, jalan keselamatan kepada Allah Bapa. Sudahkah itu disiarkan di antara sesamamu, di antara tetanggamu, di antara masyarakat di gerejamu, maupun bahkan ke seluruh penjuru dunia. Ini bukan saja untuk kita nikmati secara pribadi,
Kalau Yesus berkata ada jalan yang lain selain aku, maka gereja bisa santai saja. Kalau bagi gereja masih ada cara lain atau metode atau jalan yang lain selain Yesus, kita bisa santai-santai saja ya. Karena masih ada cara yang lain, jalan yang lain, banyak pilihan, gak masalah. Tetapi urgensinya saat ini adalah jalan satu-satunya adalah Yesus. Apakah kita gereja meresponi seperti Petrus berdiri tegak, tegas menyampaikan satu-satunya jalan keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Selamat menyampaikan siapakah jalan keselamatan, bawa sebanyak mungkin orang kepada Yesus melalui jalan yang benar, jalan keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Hampir tak berdaya saat ku hancur berkeping-keping, aku diam di sisimu, aku mencari wajahmu. Saat semua mencacingku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur, aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku, tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika aku kalah. Dan selesai di hidupku. Saat semua orang mencacingku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur, aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku, tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika aku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Kau kekuatanku, semangat hidupku, tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika aku kalah,
Jemaat yang terkasih, saya undang kita sekalian dapat berdiri dari tempat kita masing-masing dan mari kita terima janji berkat-Nya. Tuhanmu memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Kau kekuatanku, semangat hidupku, tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Kau kekuatanku, semangat hidupku, tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika